Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas soal PTS IPA semester 2 2019-2020. Nomor 1. Benda berikut ini yang tergolong ferromagnetik adalah, kita belajar dulu apa itu ferromagnetik. Ferromagnetik adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, kemudian paramagnetik adalah benda yang ditarik lemah oleh magnet, kemudian diamagnetik adalah benda yang ditolak oleh magnet. Kita bahas satu persatu. Platina merupakan paramagnetik, emas merupakan diamagnetik, kayu merupakan diamagnetik, jadi jawaban yang paling benar adalah D, besi. Nomor 2. Berikut ini adalah hewan yang memanfaatkan medan magnet untuk melakukan migrasi, kecuali salmon, penyu, dan lobster adalah hewan yang memanfaatkan medan magnet untuk melakukan migrasi. Jadi yang tidak memanfaatkan medan magnet untuk migrasi adalah kepiting. Jawabannya C. Perhatikan pernyataan berikut. Pernyataan yang benar tentang sifat magnet adalah: nomor 1, memiliki dua kutub. Benar. Nomor 2, selalu menunjuk arah utara dan selatan. Benar. Dua kutub didekatkan akan selalu tarik-menarik. Nah, jika dua kutub senama didekatkan akan tolak-menolak. Jadi nomor 3 belum tentu benar. Nomor 4, kekuatan magnet terbesar berada pada kedua kutubnya. Benar. Nomor 5, jika dipotong sebagian hanya memiliki satu kutub saja. Salah ya. Jika dipotong sebagian akan memiliki dua kutub, utara dan selatan. Nomor 4, jika magnet batang dipotong seperti gambar di atas, maka pernyataan berikut yang benar adalah: bagian Q tidak memiliki kutub. Salah, karena yang dipotong dia akan memiliki kutub utara dan selatan. Bagian P memiliki kutub utara dan selatan. Kita lewati. Nomor C, bagian P hanya akan memiliki kutub utara saja. Salah ya. Yang bagian P dan Q masing-masing hanya memiliki satu jenis kutub juga salah. Jawaban yang paling benar adalah B. Oke, kita lanjutkan pembahasan. Sekarang nomor 5. Besi XY akan berubah menjadi magnet dengan kutub-kutub jika kita menggosokkan magnet ke ujung batang besi. Maka ujung batang besi yang pertama digosok akan memiliki kutub sama dengan kutub yang menggosoknya. Pada soal ini, yang pertama digosok adalah batang X. Maka batang X akan menjadi kutub selatan, kemudian Y akan menjadi kutub utara. A dan B terbalik. Jika X merupakan kutub selatan, maka dia akan tarik-menarik dengan kutub utara. X jika didekatkan dengan kutub utara akan tarik-menarik. Jawaban yang benar adalah C. Baik, kita lanjutkan soal nomor 6. Jika paku dialiri arus seperti gambar di samping, yang terjadi adalah: besi yang dililiti kumparan berarus listrik akan menjadi magnet dengan ketentuan, kita ingat, menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, kita ingat kaidah tangan kanan, 4 jari mengikuti arus listrik dari positif ke negatif. Kita lilitkan seperti lilitan di besi. Kemudian ibu jari menunjukkan arah utara. Di soal ini, arah utara adalah paku di posisi B. Jadi, paku di posisi A merupakan kutub selatan. Seperti gambar di pojok kiri bawah. Jadi, paku menjadi magnet dengan A sebagai kutub selatan. Jawabannya D. Nomor 7, ini juga sama menggunakan kaidah tangan kanan. Kutub magnet yang terbentuk secara berturut-turut yang benar adalah: dari positif menuju negatif, artinya Q sebagai arah utara dan P sebagai arah selatan. Jawaban yang benar adalah B.
karena jarum RS itu saling tarik-menarik dengan PQ. Nomor 8. Proses pembuatan magnet XY yang benar adalah, kita ketahui magnet ini adalah U, kutub utara, di sini berarti kutub selatan. Maka dari itu, X adalah kutub utara. Kita cari di antara gambar ini menggunakan kaidah tangan kanan, mana yang X-nya menunjukkan kutub utara. Cukup paham ya? Jawabannya C. Nomor 9. Berikut adalah cara menghilangkan sifat magnet yang benar, kecuali ada beberapa untuk menghilangkan sifat magnet. Ada dibakar, dipukul-pukul, dibanting. Tetapi jika magnet dipotong-potong, dia akan menjadi kutub utara dan selatan yang baru. Maka dari itu jawabannya yang paling benar adalah D. Berikut gambar arah medan magnet yang benar. Garis gaya magnet memiliki arah yaitu dari kutub utara ke kutub selatan. Jarum panah menunjukkan arah garis keluar dari kutub utara, kemudian masuk menuju kutub selatan. Gambar ABCD yang paling tepat adalah A. Nomor 11. Sudut inklinasi pada gambar di samping ditunjukkan oleh nomor. Nah, melalui gambar ini kita dapat mengetahui bahwa inklinasi adalah nomor 1, kemudian deklinasi adalah nomor 2. Jawabannya A. Nomor 12. Gambar di atas yang menunjukkan arah medan magnet di sekitar kawat berarus listrik yang benar adalah, nah, kaidah tangan kanan untuk kawat lurus berarus, ibu jari adalah arah arus listrik, kemudian 4 jari melingkar adalah medan magnetnya. Jawaban yang paling benar adalah nomor 1 itu terbalik, dan nomor 3 juga terbalik arah arusnya. Yang benar adalah 2 dan 4. Jawabannya delta. Nomor 13. Kawat lurus sepanjang 1 meter dialiri arus listrik 2 ampere dan diletakkan dalam medan magnet 0,5 Tesla. Besarnya gaya Lorentz yang dialami kawat jika diletakkan tegak lurus arah medan magnet sebesar. Nah, kita menggunakan rumus Bill sin theta. Diketahui panjang kawatnya 1 meter, arus listriknya 2 ampere, kemudian medan magnetnya atau B adalah 0,5 Tesla, arah kawatnya tegak lurus. Maka F sama dengan Bill sin theta, B-nya 0,5, I-nya 2 ampere, L sin theta 1 sin 90, sin 90 itu 1, jadi 0,5 kali 2 kali 1 kali 1, hasilnya adalah 1 Newton. C. Nomor 14. Besar gaya gerak listrik induksi dipengaruhi oleh faktor-faktor berikut, kecuali GGL induksi adalah N, P, A, omega sin, omega T. Jadi di sini N merupakan jumlah lilitan, P merupakan medan magnet atau kekuatan magnetnya, A adalah area luas penampang, omega adalah kecepatan sudut, kemudian sin omega T itu sinusnya. Yang tidak mempengaruhi besarnya GGL industri adalah besarnya hambatan kawat. Jawabannya C. Nomor 15. Pernyataan yang benar adalah kita belajar mengenai transformator step up dan step down dulu. Transformator step up adalah NP kurang dari NS, VP kurang dari PS, dan IP lebih dari IS. Kemudian transformator step down, NP, VP lebih dari NS dan PS, kemudian IP kurang dari IS. Nah, melalui perhitungan, kita bisa melihat bahwa transformator step down, kita lihat step down, itu IS lebih dari IP, yang B salah,
step down itu NS kurang dari NP, yang C salah. Kemudian step up IP itu kurang dari IS, IP kurang dari IS, salah. Jawaban yang paling benar adalah A, dengan memasukkan IP, IS, NP, NS juga bisa. Nomor 16. Sebuah trafo dengan perbandingan jumlah lilitan primer dan sekunder adalah 1:2. Jika trafo dihubungkan dengan tegangan 200 volt, maka besarnya tegangan output adalah. Nah, kita menggunakan persamaan NP per NS sama dengan VP per VS. Diketahui jumlah lilitan adalah N. NP dibandingkan NS, lilitan primer banding lilitan sekunder adalah 1:2. Kemudian ditanyakan besarnya tegangan output atau tegangan sekunder. Tegangan primernya diketahui 200, kemudian tegangan sekundernya berapa? Menggunakan persamaan ini diketahui bahwa tegangan sekundernya adalah 400 volt. Hasilnya adalah A. Nomor 17. Prinsip dasar dari bioteknologi konvensional ialah bioteknologi konvensional atau tradisional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme sebagai alat untuk menghasilkan produk. Jawabannya B, dengan bantuan mikroorganisme. Kemudian, perbedaan bioteknologi modern dengan bioteknologi konvensional adalah pada apanya? Bioteknologi konvensional adalah bioteknologi yang menggunakan mikroorganisme, kemudian bioteknologi modern adalah bioteknologi yang menghasilkan jasa dan barang dengan menggunakan rekayasa genetika. Jadi lebih ke teknologi yang diterapkan. Nomor 19. Urutan proses fermentasi pada pembuatan tapai dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae yang benar adalah proses fermentasi pada tape ketan dibantu oleh ragi tape untuk menghasilkan enzim. Nah, enzim ini dapat mengubah tepung menjadi gula dan gula menjadi alkohol. Jadi urutannya dari tepung menjadi gula menjadi alkohol. Jawabannya C. Nomor 20. Tempe dan kecap merupakan produk bioteknologi yang terbuat dari kedelai. Jenis mikroorganisme yang digunakan pada pembuatan makanan tersebut adalah, mari kita lihat satu persatu. Tempe itu Rhizopus oligosporus, kemudian kecap itu Aspergillus wendti, kemudian roti dan bir itu Saccharomyces cerevisiae, kemudian yogurt dengan Lactobacillus bulgaricus. Jawabannya A. Nomor 21. Suatu zat yang dihasilkan organisme tertentu dan berfungsi menghambat pertumbuhan organisme lain di sekitarnya disebut. Kita belajar dulu istilah A, B, C, dan D. Nah, vaksin. Vaksin adalah zat atau senyawa yang berfungsi untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap suatu penyakit. Kemudian antibodi monoklonal adalah antibodi yang hanya mengenali dan melawan satu jenis antigen tertentu saja. Hormon adalah sebuah zat kimia yang dihasilkan oleh organ-organ tubuh tertentu dari sebuah sel atau sebuah kelenjar yang memacu fungsi organ tubuh tertentu. Kemudian antibiotik adalah segolongan senyawa baik alami maupun sintetis yang mempunyai efek menekan atau menghentikan suatu proses di dalam organisme, khususnya dalam proses infeksi oleh bakteri. Yang mendekati adalah menghambat pertumbuhan organisme lain. Jawabannya antibiotik. B. Nomor 22. Dalam pembuatan tanaman kedelai transgenik yang tahan terhadap herbisida dan insektisida, gen yang disisipkan diperoleh dari bakteri. Nah, kedelai transgenik itu apa? Kedelai transgenik adalah resisten terhadap herbisida yang dapat dibuat dengan cara menyisipkan gen bakteri tanah Bacillus thuringiensis, disebut gen BT, pada gen kedelai. Jadi, jawabannya adalah C. Nomor 23.
Bioteknologi dengan teknik mengganti inti sel telur dengan inti sel tubuh kemudian dimasukkan dalam rahim individu betina disebut penjelasan inseminasi buatan, cloning, kultur jaringan, dan bayi tabung. Mengganti inti sel telur dengan inti sel tubuh merupakan cloning. Nomor 24. Potongan jaringan daun jati yang ditanam dalam medium khusus akan menghasilkan tanaman jati melalui teknik kultur jaringan. Jadi kultur jaringan merupakan metode yang bertujuan memperbanyak tumbuhan dengan cara mengambil suatu bagian dari tanaman seperti sel atau sekelompok sel jaringan ataupun organ dalam tumbuhan tersebut. Kemudian nomor 25. Penerapan bioteknologi dengan memberikan imunisasi atau antigen pada hewan tertentu, kemudian digabungkan dengan sel tumor sehingga terbentuk sel hibridoma untuk mendapatkan antibodi monoklonal. 26. Teknik bercocok tanam yang paling tepat diterapkan di lahan yang terbatas adalah hidroponik seperti gambar di bawah. Menggunakan lahan yang terbatas, jadi tidak perlu lahan space yang banyak. 27. Sebagai upaya penanggulangan pencemaran akibat tumpahan minyak menggunakan bakteri tertentu disebut inseminasi adalah teknik dalam dunia medis untuk membantu proses reproduksi dengan cara memasukkan sperma yang telah disiapkan ke dalam rahim menggunakan kateter. Kemudian rekombinasi merupakan proses pemutusan seunting bahan genetika yang kemudian diikuti oleh penggabungan dengan molekul DNA lainnya. Kalau bioremediasi adalah penggunaan mikroorganisme untuk mengurangi polutan di lingkungan. Kemudian fitoremediasi adalah metode untuk mencuci limbah menggunakan tanaman. Jawaban yang paling benar adalah C, karena menggunakan bakteri. Bakteri adalah mikroorganisme. Nomor 28. Dampak negatif dari penerapan bioteknologi bagi kelestarian lingkungan adalah ada beberapa dampak dari penerapan bioteknologi, diantaranya adalah kepunahan plasma nutfah, kerusakan ekosistem, keracunan, memicu alergi, dan kematian zat pengurai. ABCD yang paling tepat adalah D. Nomor 29. Partikel terkecil penyusun materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi disebut, kita belajar ion, atom, kation, dan anion. Apa yang dimaksud dengan ion, atom, kation, dan anion? Nah, ion adalah suatu atom atau molekul yang memiliki muatan listrik total tidak nol atau jumlah total elektron tidak sama dengan jumlah total proton. Kemudian kation adalah ion yang bermuatan positif, anion adalah ion yang bermuatan negatif, kemudian atom adalah partikel terkecil penyusun materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Jawabannya B. Nomor 30. Atom-atom dari setiap unsur dikelompokkan dalam tabel sistem periodik unsur yang terbagi menjadi berapa golongan dan berapa periode. Nah, tabel periodik unsur bisa kita lihat periodenya ada 7 dan golongannya ada 8. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D, 8 golongan dan 7 periode. Nomor 31. Teori yang menyatakan bahwa atom merupakan bola bermuatan positif dan di tempat-tempat tertentu terdapat elektron yang bermuatan negatif seperti kismis dalam roti merupakan pendapat dari. Nah, di sini tertera gambar model atom menurut Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Yang seperti roti kismis adalah JJ Thomson atau C. Nomor 32. Senyawa dari asam sulfat H2SO4 tersusun dari atom-atom HSO berturut-turut sebanyak berapa? Kita lihat H2SO4 ada 2 hidrogen, 1 S,
dan 4O. Jadi jawabannya yang paling tepat HSO secara berturut-turut adalah 2, 1, dan 4. Jawabannya C. Nomor 33. Perhatikan pernyataan-pernyataan berikut. Pernyataan yang benar tentang atom kalium yang dilambangkan dengan K3919 adalah, kita lihat kalau ada simbol atom X, maka A adalah nomor masanya dan Z adalah nomor atomnya. Z di sini adalah nomor atom sama dengan jumlah proton dan jumlah elektron. Maka bisa kita lihat A-nya adalah 39, berarti nomor masanya 39. Z-nya nomor atomnya 19, begitu juga dengan jumlah proton dan elektronnya adalah 19. Nomor atomnya 19, benar. Jumlah protonnya 19, benar. Nomor masanya A itu 39, benar. Kemudian jumlah elektronnya itu sama dengan nomor atom 19. Di sini salah. Kemudian jumlah neutronnya 19 juga salah karena neutron adalah A dikurangi Z. Di sini jumlah neutronnya seharusnya 39 dikurangi 19. Jawaban yang paling tepat adalah 1, 2, 3. A. Nomor 34. Atom klorin memiliki nomor atom 17 dan nomor massa 35. Konfigurasi elektron yang benar dari atom tersebut adalah klorin. Kita tahu bahwa kulit atom KLMN jumlah elektron maksimalnya adalah 2N kuadrat. Jadi 2, 8, 18, dan 32. Jika kita mengkonfigurasikan nomor atom 17, berarti kulit pertama diisi 2, kulit kedua diisi 8, dan kulit ketiga diisi sisanya 17 dikurangi 2 dikurangi 8, berarti 7. 2, 8, dan 7. Jawabannya B. Nomor 35. Anion terbentuk jika suatu atom. Nah, anion itu apa? Anion disebut juga ion yang bermuatan negatif. Anion terbentuk jika suatu atom non-logam menangkap elektron atau mengalami penambahan elektron. Jawabannya C. Apabila nomor atom Na11 dan nomor masanya 22, maka jumlah elektron dalam ion Na+ adalah berapa? Na+ berarti dia melepaskan 1 elektron. Jika protonnya 11, maka neutronnya adalah massa atom dikurangi proton. 22 dikurangi 11, hasilnya adalah 11. Elektronnya adalah 11 dikurangi 1, hasilnya adalah 10. Nomor 37. Ikatan yang terbentuk karena penggunaan bersama sejumlah elektron seperti gambar di samping disebut ikatan kovalen penggunaan bersama yang perlu digarisbawahi. Kita lanjutkan. Berikut adalah contoh senyawa yang terbentuk karena ikatan ion yang benar. H2O merupakan senyawa kovalen, kemudian O2 dan H2 merupakan ikatan kovalen juga. Jadi yang tepat, contoh senyawa yang terbentuk karena ikatan ion adalah NaCl dari Na+ dan Cl-. 39. Ion dalam tubuh sangatlah penting, salah satunya membantu dalam proses pembekuan darah. Ion tersebut adalah yang membantu proses pembekuan darah adalah kalsium atau Ca+. Perhatikan data berikut. Sifat kimia ditunjukkan oleh nomor. Kereaktifan merupakan sifat kimia, kekentalan bukan, kestabilan merupakan sifat kimia, dan kekerasan bukan. 1 dan 3. Jawabannya B. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada koreksi bisa ditulis
tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.